Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita manajemen keuangan kuliah ketiga mengenai kinerja perusahaan yang terdiri dari likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Sebelum dimulai videonya ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Gambaran finansial perusahaan dengan menghubungkan elemen-elemen aktiva di satu pihak dengan elemen-elemen pasiva di lain pihak akan dapat diperoleh banyak gambaran tentang keadaan finansial suatu perusahaan. Elemen-elemen apa yang akan kita hubungkan adalah tergantung kepada aspek finansial apa yang ingin kita ketahui. Dengan membandingkan elemen-elemen tertentu dari aktiva di satu pihak dengan elemen-elemen tertentu di pasiva di lain pihak, dapat diketahui keadaan atau tingkat likuiditas, solvabilitas, bahkan rentabilitas suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Pengertian analisis rasio keuangan berdasarkan beberapa ahli ekonomi, yaitu Munawir tahun 2004, adalah suatu periode analisa untuk mengetahui hubungan atau pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan keuangan tersebut. Menurut Mahmud M. Hanadi tahun 2005, analisis rasio keuangan adalah penggabungan yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Menurut Keon dan kawan-kawan tahun 2002, analisis rasio keuangan bertujuan untuk membantu para manajer finansial memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia dan sifatnya terbatas, sehingga dapat disimpulkan analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Dengan kata lain, di antara alat-alat analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan di bidang keuangan. Fungsi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan berguna bagi para analis intern, yaitu untuk pertama, membantu manajemen membuat evaluasi mengenai hasil-hasil operasinya. Yang kedua adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir adalah mengantisipasi atau menghindari keadaan yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan di masa yang akan datang. Rasio keuangan terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang kedua adalah rasio leverage atau debt management ratios, atau dalam kata lain adalah solvabilitas. Yang ketiga adalah rasio aktivitas, yaitu asset management ratio. Dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio likuiditas atau liquidity ratios adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancar. 3 rasio likuiditas yang digunakan, yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio, yaitu membagi aset lancar dengan kewajiban dengan menunjukkan sejauh mana kewajiban lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam waktu yang dekat. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua adalah quick ratio atau acid test ratio. Dihitung dengan mengurangi persediaan dengan aset lancar, kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar. Rumusnya adalah quick ratio atau acid ratio sama dengan aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Dan yang terakhir adalah cash ratio, dihitung dengan aset lancar secara khusus yaitu kas, kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar.
Rumusnya adalah cash ratio sama dengan kas dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas atau leverage, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Rasio ini dinamakan dengan debt ratio atau rasio hutang. Berikut ini adalah jenis-jenis dari rasio solvabilitas, yaitu rasio hutang dengan total aktiva atau sama dengan debt ratio, dihitung dengan rumus total hutang dibagi dengan total aktiva. Yang kedua ada rasio hutang dengan modal sendiri, atau sama dengan debt to equity ratio, dihitung dengan rumus total hutang dibagi dengan modal sendiri. Selanjutnya adalah rasio hutang dengan aktiva tetap atau sama dengan debt to fixed asset ratio, dihitung dengan rumus hutang dibagi dengan aktiva tetap atau fixed asset. Berikut ini adalah contoh soal perhitungan solvabilitas, terdiri dari keterangan neraca yang didapat ada jumlah aktiva lancar 300 juta, jumlah aktiva tetap 700 juta, dengan total aktiva dan total pasiva sebesar 1 miliar. Diminta untuk hitunglah solvabilitas perusahaan sebagai berikut. Jawaban pertama, rasio total hutang dengan total aktiva atau sama dengan debt ratio, dengan rumus total hutang dibagi dengan total aktiva. Hutangnya di situ ada 255 juta dan obligasinya 180 juta dibagi dengan 1 miliar. Maka didapat angka 43,5% atau 0,435 kali. Artinya setiap satu rupiah total aktiva dibiayai dengan hutang sebesar 0,435 rupiah. Perhitungan kedua yaitu rasio hutang dengan modal sendiri atau debt equity ratio. Dengan rumus total hutang dibagi dengan modal sendiri sama dengan 255 juta ditambah dengan 180 juta dibagi dengan 420 juta ditambah 145 juta, maka didapat angka sama dengan 76,99% atau sama dengan dibulatkan 0,77 kali. Artinya hutang perusahaan hanya 76,99% dari seluruh modal perusahaan. Selanjutnya di sini ada rasio aktivitas, disebut juga dengan rasio manajemen aset. Ya, ini rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan untuk mengatur asetnya. Rasio-rasio yang terkait dalam rasio aktivitas ini terbagi menjadi 4 rasio. Yang pertama adalah rasio perputaran persediaan atau inventory turnover, dengan dihitung dari membagi penjualan dengan persediaan. Rumus rasio perputaran persediaan adalah sama dengan penjualan dibagi dengan persediaan. Yang kedua dalam rasio aktivitas adalah jumlah hari penjualan belum tertagih atau sama dengan Days Sales Outstanding atau DSO. Dengan membagi piutang usaha dengan hari penjualan rata-rata, rasio ini menunjukkan bahwa lamanya waktu rata-rata perusahaan untuk menunggu setelah melakukan penjualan dan belum menerima kas. Rumus DSO ini adalah piutang dibagi dengan rata-rata penjualan per hari atau sama dengan piutang dibagi dengan penjualan tahunan dibagi 365 hari.
Selanjutnya ada rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover. Rasio penjualan terhadap aset tetap bersih, di mana mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik dan peralatannya. Rumusnya adalah rasio perputaran total aset, yaitu penjualan dibagi dengan fixed asset. Dan selanjutnya yang keempat adalah rasio perputaran total aset atau total asset turnover, dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset. Rumusnya adalah rasio perputaran total aset adalah penjualan dibagi dengan total aset. Rentabilitas atau profitabilitas adalah suatu rasio keuangan perusahaan yang menunjukkan suatu perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut: laba dibagi dengan modal dikali dengan 100%. Cara penilaian rentabilitas. Yang pertama ada rentabilitas ekonomi, yaitu perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing. Dan yang kedua ada rentabilitas usaha atau modal sendiri, yaitu perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Rentabilitas ekonomi sebagai contoh sebagai berikut: perusahaan X bekerja dengan modal sebesar 200 juta yang terdiri dari hutang sebesar 100 juta dengan bunga 10% per tahun dan modal sendiri sebesar 100 juta rupiah. Keuntungan yang berasal dari operasi perusahaan selama setahun adalah 40 juta rupiah. Diminta adalah berapa rentabilitas ekonominya. Pembahasan rentabilitas ekonomi sama dengan laba dibagi dengan modal dikali dengan 100%. Maka dapat dihitung 40.000 atau 40 juta dibagi dengan 200 juta dikali dengan 100%. Maka rentabilitas ekonominya adalah 20%. Laba yang diperhitungkan dalam rentabilitas ekonomi adalah laba usaha. Selanjutnya adalah rentabilitas usaha dengan contoh sebagai berikut. Perusahaan X bekerja dengan modal sebesar 200 juta yang terdiri dari hutang 100 juta dan dengan bunga 10% per tahun dan modal sendiri sebesar 100 juta. Keuntungan berasal dari operasi perusahaan selama setahun sebesar 40 juta serta terdapat pengenaan pajak sebesar 25%. Yang diminta adalah hitunglah rentabilitas usahanya. Pembahasannya sebagai berikut: laba operasi sebesar 40 juta dikurangi dengan hutang dari bunga sebesar 10%, yaitu 10 juta. Laba sebelum pajak sebesar 30 juta dikurangi dengan pajak atau pengenaan pajak sebesar 25%, yaitu 7.500.000. Maka laba setelah pajak atau earning after tax adalah 22.500.000 rupiah. Maka rentabilitas usahanya adalah laba setelah pajak dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Maka didapat angkanya tersebut adalah 22,5%. Berikut ini adalah kuis pertama yang harus dikerjakan pada hari ini dan dikumpulkan pada hari ini juga. Selanjutnya ini adalah kuis kedua yang akan atau harus dikumpulkan juga pada hari ini juga dan dikerjakan pada hari ini juga. The motivation: nothing is impossible. The word itself tells I'm possible. Tak ada yang tidak mungkin, kata impossible pun berarti I'm possible. By Audrey Hepburn.
Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.